Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Semawan, NPM C321818006, Prodi PVDMO semester 5 reguler A. Saya akan membahas tentang sistem kemudi untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari Pak Fahmi. Ya, sistem kemudi itu sendiri adalah pengaturan kemudi konvensional untuk memutar roda depan dengan menggunakan roda kemudi tangan yang dioperasikan di depan kemudi melalui kolom kemudi yang berisi sambungan universal atau juga menjadi bagian dari desain kolom kemudi. Pengaturan lain kadang-kadang ditemukan pada bagian jenis kendaraan, misalnya kemudi dengan pengaturan roda belakang. Fungsi sistem kemudi itu sendiri, sistem kemudi pada kendaraan berfungsi untuk merubah arah gerak kendaraan melalui roda depan dengan cara memutar roda kemudi sehingga tercapai tujuan pengemudi sesuai keinginan. Komponen utama sistem kemudi dan fungsinya: 1. Steering wheel berfungsi untuk mengendalikan arah roda dengan depan melalui lengan penghubung. 2. Steering column berfungsi untuk meneruskan arah putaran dari kemudi ke steering gear. Steering gear berfungsi untuk mengarahkan roda depan dan juga berfungsi sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar pengemudian menjadi lebih ringan. 4. Steering linkage berfungsi sebagai penghubung untuk memindahkan tenaga putar dari steering wheel ke roda depan. Di sini saya juga akan membahas tentang rangkaian rack and pinion yang dapat dilihat dari gambar yang saya tampilkan, yang rangkaiannya adalah pelindung poros kemudi, batang kemudi, penghubung salib atau cross joint, poros kemudi, T-rod, karet penutup debu, ball joint, T-rod, lengan kemudi atau knuckle arm, gigi atau rak, gigi pinion. Cara kerja dari rack and pinion tersebut adalah dengan memutar roda kemudi, maka putaran tersebut diteruskan oleh kolom dan pinion akan berputar, kemudian rak akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Salah satu sistem kemudi yang sering kita temui adalah sistem kemudi power steering atau penguat tenaga kemudi. Power steering dapat membantu meringankan pengemudi untuk mengarahkan kendaraan dengan memutar roda kemudi tanpa ada beban. Yang ada dua jenis sistem power steering, yaitu hydraulic power steering atau HPS dan electronic power steering atau EPS. Hydraulic power steering itu sendiri menggunakan tekanan hidrolik yang diberikan oleh pompa minyak didorong untuk membantu gerakan memutar roda kemudi. Electronic power steering atau EPS adalah power steering yang dalam kerjanya menggunakan motor listrik untuk membantu meringankan pengemudian. Fungsi power steering itu sendiri, kita tahu bahwa power steering atau pemuat tenaga kemudi adalah peralatan tambahan pada sistem kemudi yang berfungsi untuk meringankan kerja pengemudian pada mobil. Maksudnya, pengemudian pada saat mobil berjalan pelan atau pada saat manuver melakukan parkir, dan pada saat mobil dengan kecepatan tinggi berfungsi menjaga keamanan kemudi. Artinya roda kemudi seakan terkunci dan tidak mudah untuk berbelok, karena di dalam pompa power steering terdapat komponen yang mengatur hal tersebut. Hydraulic power steering, seperti dijelaskan bahwa dalam kerjanya hydraulic power steering menggunakan media fluida oli hidrolis yang dikenal dengan istilah power steering fluida, dan bisa juga menggunakan ATF atau automatic transmission fluid. Jadi di sini saya juga akan memberi gambaran yang dapat dilihat pada gambar dan sedikit menjelaskan bagaimana cara kerjanya.
Dimulai dari reservoir, itu tepat untuk menyimpan fluida dari power steering itu sendiri. Terus power steering pump itu untuk mengalirkan fluida atau tekanan fluida dari reservoir ke gearbox. Kalau dilihat dari atas, dari steering wheel, dari kemudi itu sendiri, steering wheel terus diteruskan ke steering column, kolom ke gearbox, gearbox ke pitman arm. Terus jarak antara pitman dengan roda itu sendiri ada drag link. Hydraulic power steering masih banyak digunakan pada saat ini, khususnya untuk mobil penumpang. Adapun untuk mobil kecil atau yang dikenal dengan city car, banyak yang sudah menggunakan electronic power steering. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem kemudi. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.